Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadanisa dengan NIM F1D1230016. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya yang berjudul Shurella oidesis, bakteri penghasil listrik. Shurella oidesis adalah jenis bakteri unik yang ditemukan pada tahun 1988 di Danau Oneida, New York, dengan strain utama bernama MR-1. Bakteri ini dikenal sebagai bakteri penghasil listrik karena kemampuannya yang luar biasa untuk mengeluarkan elektron keluar dari tubuh selnya maupun tanaman, dan secara alami hidup di lingkungan perairan seperti lumpur dasar danau, sungai, laut, serta bayangkan, sampah bisa jadi listrik. Ini kekuatan Shurella oidesis, bakteri kecil dari dasar lumpur. Tahukah kamu, yang punya sampah ternyata bisa diubah jadi listrik. listrik. Sampah dibakar menghasilkan panas, panas menjadi uap, uap memutar turbin, dan menghasilkan listrik. Bahkan ada teknologi lain seperti biogas dari sampah organik. Jadi sampah bukan cuma masalah, tapi juga bisa jadi sumber energi. Karakter bakteri. Secara fisik, Shurella oidesis berbentuk batang pendek berukuran sangat kecil, bersifat gram-negatif dengan dinding sel tipis, tidak membentuk spora, dan dapat bergerak aktif menggunakan bulu cabuk. Bakteri ini tergolong anaerob fakultatif yang mampu hidup baik tumbuh optimal pada suhu 25-30 derajat. Bakteri ini tergolong anaerob yang mampu hidup baik dengan maupun tanpa oksigen, tumbuh optimal pada suhu 25-30 derajat Celcius. Dengan makanan berupa zat organik sederhana seperti laktat atau asetat. Keistimewaan utamanya adalah kemampuan bernapas menggunakan logam seperti besi, mangan, atau uranium saat tidak ada oksigen, serta memiliki struktur menyerupai kawat nano yang berfungsi menyalurkan elektron keluar sel sehingga menghasilkan arus listrik, dan saat dikembangbiakan akan membentuk koloni berwarna putih atau krim. Saat bernapas tanpa oksigen, ia mengeluarkan elektron lewat kawat nano, itulah listrik. Identifikasi dan klasifikasi. Secara ilmiah, bakteri ini diklasifikasikan ke dalam domain bakteri, filum Pseudomonadota, Gamma Protobacteria, kelas Gamma Protobacteria, ordo Altermodales, keluarga Shurellacea, genus Shurella, dan spesies Shurella oidesis. Untuk mengidentifikasinya, kita bisa mengamati ciri fisik, bentuk sel, dan sifat gram-negatif, melakukan uji biokimia yang ditandai dengan kemampuan mereduksi besi atau mangan, serta reaksi positif pada uji katalase dan oksidase, hingga metode molekuler paling akurat melalui analisis gen 16S, rRNA, serta pendeteksian gen khusus MTR dan OMC yang berperan penting dalam pembentukan protein penghantar elektron. Dikenali dari bentuk, cara bereaksi kimia, hingga kode genetiknya. Gen MTR dan OMC adalah kunci kemampuan listriknya. Metode isolasi dan kultivasi. Proses isolasi bakteri ini dimulai dengan mengambil sampel lumpur dari dasar perairan, dimasukkan ke media cair khusus yang berisi air, laktat, dan garam besi selama 2-4 hari, lalu dipindahkan ke media agar padat hingga tumbuh koloni murni berwarna putih atau krim, yang kemudian dikonfirmasi melalui perubahan warna media akibat reduksi besi. Untuk kultivasi di laboratorium, bakteri ini dapat tumbuh dengan cepat pada media kaya Lb atau media minimal berisi laktat dan garam mineral
pada suhu 28-30 derajat Celcius serta pH netral. Baik dalam kondisi ada oksigen selama 18-24 jam maupun tanpa oksigen dengan tambahan zat pengganti oksigen selama 2-3 hari. Sedangkan untuk penyimpanan jangka panjang dapat dilakukan pada suhu minus 20 derajat Celcius hingga minus 80 derajat Celcius dengan tambahan gliserol agar tetap awet. Metode pengendalian bakteri. Pengendalian terhadap Salmonella oidesis umumnya sangat jarang dilakukan karena bakteri ini aman dan bermanfaat, kecuali jika pertumbuhannya berlebihan dan mengganggu instalasi industri atau perpipan. Cara pengendaliannya dapat dilakukan secara fisik melalui pemanasan di atas 70 derajat Celcius, paparan sinar ultraviolet, atau pengeringan. Secara kimiawi menggunakan disinfektan seperti klorin dan alkohol 78%, pengubahan tingkat keasaman, atau pemberian antibiotik tertentu. Secara lingkungan dengan penghilangan sumber makanan atau menghilangkan sumber makanan atau menambah kadar oksigen berlebih, serta secara biologis dengan memasukkan mikroba lain yang menjadi pesaing makanannya untuk menekan populasinya. Hampir tidak berbahaya, jadi kita jarang mengendalikannya, kecuali di industri. Cukup panaskan atau berikan disinfektan biasa. Peranan bakteri. Salmonella oidesis memiliki peran yang sangat menguntungkan, antara lain sebagai agen utama dalam pembangkit listrik melalui teknologi sel bahan bakar mikroba yang mengubah limbah organik menjadi energi sekaligus membersihkan air kotor. Berfungsi sebagai agen bioremediasi yang sangat efektif, mengubah logam berat beracun dan zat kimia berbahaya menjadi aman dengan tingkat keberhasilan hingga 96%, menjadi bahan penelitian penting dalam bidang bioteknologi untuk pembuatan nanopartikel dan rekayasa genetika, serta berperan dalam ekologi dan pertanian dengan mengubah zat di tanah menjadi unsur hara yang mudah diserap tanaman. Sementara itu, peran merugikannya hampir tidak ada, kecuali kejadian langka di mana pertumbuhan dapat membentuk endapan yang menyumbat saluran air. Manfaatnya luar biasa, dari limbah jadi listrik, dari racun jadi aman. Ini bakteri sahabat presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.